Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Satya Dharma Singaraja menjadi tuan rumah Training of the Trainers atau Inaugural Workshop yang menjadi program dari Italy and Irena Action for Climate Toolkit IX. Acara berlangsung pada Sabtu 12 Oktober 2024 di kampus STIE Satya Dharma Singaraja. Italy and Irena Action for Climate Toolkit IX menjadi bagian dari Global Days, yaitu konferensi mendalam yang dipromosikan oleh Direktorat Jenderal Urusan Global DJMO, Kementerian Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Italia MEECI, yang bertujuan untuk menyebarluaskan pengetahuan dan praktek baik tentang isu-isu global seperti perubahan iklim. Italy Irena Action for Climate Toolkit IX adalah sebuah program pelatihan untuk para pemimpin iklim muda yang diselenggarakan bekerja sama dengan Badan Energi Terbarukan Internasional IRENA yang didedikasikan untuk Piero Angela, berlangsung di Kementerian Luar Negeri dan Kerjasama Internasional MEECI. Inisiatif ini menandai titik penting dalam kolaborasi inovatif ini yang bertujuan untuk membangun kapasitas pemimpin iklim dan energi muda untuk masa depan yang tahan iklim. Program ini mencakup fase pertama berupa Training of the Trainers yang dilakukan oleh IRENA secara virtual dan akan disebarkan secara offline di negara-negara masing-masing di mana kedutaan Italia berada. Salah satunya digelar di kampus STIE Satya Dharma Singaraja. Dalam kegiatan ini ditekankan peran penting generasi muda untuk ikut melakukan mitigasi, mengurangi dan mengatasi dampak perubahan iklim global. Materi IX diberikan oleh IRENA dan SDG 7 Youth Constituency yang didanai oleh Kementerian Luar Negeri Italia dan kerjasama internasional dengan dukungan Youth for Energy Southeast Asia dan Student Energy Universitas Nasional Indonesia. Dalam kegiatan Training of the Trainers ini, para narasumber workshop hadir secara hybrid, yang diantaranya adalah Roberto Carniel dari Kedutaan Besar Italia untuk Indonesia, Amitra Bilkis, Jitsal Santaputra, dan Aulia Febrianti dari Youth for Energy Southeast Asia, Natalie Goh dari IX Trainer Singapura. Sementara selaku moderator adalah Ana Agung Mia Intentelia, Nimade Rianita, dan Ninyoman Ari Ratnadi dari STIE Satya Dharma Singaraja. Turut hadir pula Ketua STIE Satya Dharma Singaraja Dr. Ninyoman Juli Nuryani. Ketua STIE Satya Dharma Singaraja Dr. Ninyoman Juli Nuryani mengatakan, tanggal 24 Oktober 2024 STIE Satya Dharma Singaraja mengadakan workshop Italy and Irena Action for Climate Toolkit. Kegiatan berlangsung secara hybrid dengan melibatkan 4 negara seperti Italia, Singapura, Thailand, dan Indonesia. Kegiatan ini berlangsung atas kerjasama Youth for Energy Southeast Asia, yaitu organisasi nirlaba, dalam berkolaborasi, belajar, dan memajukan transisi energi. Di samping untuk meningkatkan kesadaran dan mempromosikan aksi iklim yang efektif. Kegiatan ini sejalan dengan program Eco Campus di STIE Satya Dharma Singaraja yang telah di-launching pada tanggal 27 Desember 2023. Eco Campus di STIE Satya Dharma terdiri dari 4 pilar antara lain pengurangan pemakaian energi, pengurangan pemakaian kertas, pemilihan sampah, dan pemanfaatan area terbuka hijau bernilai ekonomi. Sementara itu, kegiatan Training of Trainers Workshop for 50 students and lecturers interested in climate and sustainability issues sangat bermanfaat bagi mahasiswa dan dosen. Diharapkan kegiatan ini dapat berkelanjutan untuk menunjang peningkatan nilai akreditasi dan akademik di STIE Satya Dharma Singaraja. This activity took place in collaboration with your Youth for Energy Southeast Asia, which is non-profit organization collaborating, learning, and advising the energy transition in addition to raising awareness and promoting effective climate action. Karena ada kesesuaian dengan program kegiatan yang ada di STIE Satya Dharma, yaitu Eco Campus yang kita mengusung 4 pilar dari Eco Campus yang kita laksanakan, itu berkaitan dengan seluruh materi yang ada yang disampaikan oleh tutor-tutor pada kesempatan hari ini.
Amitra Bilkis selaku co-founder Youth for Energy Southeast Asia mengungkapkan harapannya bahwa setiap siswa yang hadir dalam workshop kali ini akan mendapatkan manfaat mendalam dari model yang diperkenalkan melalui Italy and IRENA Action for Climate Toolkit IX. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan hubungan penting antara energi terbarukan dan perubahan iklim, serta memastikan para mahasiswa dilengkapi dengan keterampilan dan pengetahuan yang tepat untuk menghadapi isu-isu tersebut. Dalam konteks global yang semakin dipengaruhi oleh teknologi baru dan krisis iklim, mendukung peran generasi muda menjadi hal yang sangat penting. Setia Satyadharma Singaraja melalui program Eko Kampusnya menawarkan platform yang ideal bagi siswa untuk memperoleh pengalaman langsung dan memahami dinamika antara perubahan iklim dan energi terbarukan. Proses pembelajaran di kampus ini tidak hanya berkisar pada teori, tetapi juga menyoroti implikasi nyata dan peran aktif yang dapat diambil oleh mahasiswa. Setia Satyadharma Singaraja telah mengadopsi visi yang sejalan dengan keberlanjutan dan relevansi global. Dengan mengintegrasikan model IX ke dalam kurikulum, para mahasiswa diharapkan dapat memperoleh pengetahuan yang diperlukan untuk berkontribusi secara aktif dalam perjuangan melawan perubahan iklim. Perjalanan menuju keberlanjutan dapat dimulai dengan langkah-langkah kecil seperti meningkatkan kesadaran tentang penggunaan energi, contohnya dengan mematikan listrik yang tidak digunakan, serta memahami dampak kondisi iklim lokal terhadap konsumsi energi. Langkah-langkah kecil seperti berjalan kaki ke kampus atau beralih ke energi terbarukan memang terlihat sepele namun memiliki makna yang signifikan saat diterapkan secara luas dalam komunitas. Meskipun terletak jauh dari pusat keramaian Denpasar atau Kute, Setia Satyadharma Singaraja menonjol dengan kurikulum yang progresif dan komitmennya terhadap keberlanjutan. Lingkungan pendidikan yang mendukung ditambah dengan kebijakan dan dedikasi kampus dalam mendorong kesadaran lingkungan membentuk generasi muda yang siap berkontribusi pada masa depan yang lebih berkelanjutan di Indonesia. Amitra Bilkis berharap agar Setia Satyadharma Singaraja dan mahasiswanya akan terus membuat kemajuan menuju dunia yang lebih hijau dan berkelanjutan. I'm impressed by Setia Satyadharma Singaraja School here because although it's located very much away from the city center in Denpasar or maybe in Kuta, here in Singaraja they are actually providing a leading curriculum. Second, they also provide a really nice environment of the schools and regulations and policies towards sustainability as well. So I'm looking forward how Setia Singaraja here to actually contribute more towards a more sustainable world in Indonesia. Roberto Carniel dari Kedutaan Besar Italia untuk Indonesia yang hadir secara daring mengatakan program IX didedikasikan untuk Piero Angela, jurnalis dan penulis sains ternama asal Italia. Piero Angela dikenal mampu menyampaikan ilmu pengetahuan baik sains masa kini maupun masa depan dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat luas, sering disebut sebagai sains populis. Angela telah memprediksi banyak tantangan yang dihadapi dunia saat ini seperti isu keanekaragaman hayati, perubahan iklim, dan keberlanjutan. Berbicara tentang perkembangan energi di Italia, Carniel menjelaskan bahwa negara tersebut memulai transisi ke energi terbarukan dengan sangat cepat. Target pertama Italia adalah mencapai 70% energi terbarukan pada tahun 2020, namun berhasil mencapainya pada tahun 2014, 6 tahun lebih awal dari yang direncanakan. Hingga semester pertama tahun 2024, Italia telah mencapai 44% energi terbarukan, dengan energi surya memainkan peran penting mencapai kapasitas sebesar 33 gigawatt. So, talking about the energy panorama in Italy, we must say that we had somehow a fast start. So our first target for renewable energy was 70% to be reached in 2020, and we reached it in 2014, so 6 years in advance. And now, just read the first semester report for 2024, and we reached 44% of renewable energy in the first 6 months of 2024. So solar power is important. We have 33 gigawatt.
Francesco La Camera, Direktur Jenderal IRENA, dalam sambutannya secara daring menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menuntut dan mengadvokasi tindakan terkait krisis iklim. Namun hal ini hanya dapat terjadi jika masyarakat memiliki pemberdayaan dan informasi yang memadai. Membangun pengetahuan, sikap, dan nilai-nilai yang diperlukan dinilai sebagai kunci dalam menghadapi tantangan krisis iklim. La Camera juga menekankan bahwa generasi muda dapat memainkan peran penting dalam menyebarkan pesan dan mendidik orang lain mengenai isu-isu krusial ini. Compared to the pre-industrial levels, the public have an important role to play in demanding and advocating corruption. However, this first requires an empowered and well-informed society. Building the necessary knowledge, attitudes, and values will be key for addressing the climate crisis. Jitsai Santaputra, co-founder of Youth for Energy Southeast Asia asal Thailand yang juga hadir secara daring memaparkan tentang Project Clean Future. Dia mengatakan Project Clean Future bertujuan untuk menangkap perspektif dan wawasan generasi muda di kawasan mengenai transisi energi dan dampaknya terhadap berbagai aspek sosial. Terinspirasi oleh Global Youth Energy Outlook dari Student Energy, pandangan ini berupaya memberikan pemahaman komprehensif tentang energi dan peran generasi muda di Asia Tenggara. Dengan melibatkan generasi muda di kawasan ini yang merupakan pemimpin dan pemangku kepentingan masa depan dalam sektor energi, kita dapat memperoleh wawasan berharga mengenai aspirasi, kekhawatiran, dan rekomendasi mereka untuk masa depan energi yang berkelanjutan di kawasan, serta memfasilitasi kebijakan dan pengambilan keputusan yang efektif. So we wanted to ask young people in Southeast Asia, what do young people want, right? So as public speakers, when Mira and I talk about it, we get asked a lot by non-young people or older people, and they always say, what do the young people want? And then I always ask them, have you ever asked a young person what they want? And then they say no, and then I say, well, that's why. So to make this easier for them, we made this research to look at energy trends, to look at how young people want or don't want public transportation, if they want to have green jobs, if they're concerned about climate change. The second one is reduce inequalities. So, the next one. Several cities and population. Okay, good. Aulia Febrianti selaku IX Peer Educator asal Indonesia yang hadir secara langsung memberikan pemaparan menekankan tentang iklim, energi, dan pembangunan berkelanjutan, SDGs, serta tren iklim dan energi saat ini. Ada beberapa poin yang dibahas dalam paparannya, diantaranya adalah agenda PBB 2030 dan tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs, kemudian target-target terkait energi bersih dan terjangkau, keterkaitan antara SDGs dan peran energi terbarukan dalam pembangunan. Kemudian dalam tren iklim dan energi, Febrianti menyoroti 4 hal, yakni pertama, memahami mengapa perubahan iklim bisa terjadi, yang kedua, dampak perubahan iklim terhadap bumi, yang ketiga, kontribusi sektor energi terhadap peningkatan emisi, dan yang keempat adalah tren dalam penggunaan energi terbarukan. Go to the 2 SDGs that are significant to this topic of workshop training. So, have you done already? Natalie Goh, IX Certified Trainer asal Singapura, memberikan pemaparan melalui daring tentang peran generasi muda dalam climate action dan transisi energi. Dalam paparannya, dia menekankan 3 poin penting, yakni yang pertama, bagaimana generasi muda bisa berkontribusi dalam mengubah sistem energi kita. Kemudian yang kedua, terkait dengan praktek-praktek baik dan inisiatif-inisiatif yang diprakarsai oleh generasi muda. Dan yang ketiga adalah bagaimana generasi muda bisa mengaplikasikan skill mereka untuk mencapai energi berkelanjutan di masa depan. Looking at how young people like ourselves can contribute to the renewable energy transition, as well as exploring some youth-led initiatives and organizations, and also how you can apply your skills to achieving a sustainable energy future. 30 seconds
for everyone to think about how can you help to support the energy transition. So maybe I can get a few answers from people in the group. What do you think you can do? Fasilitator dan moderator workshop Anak Agung Mia Intentelia mengaku sangat senang bisa ikut ambil bagian dalam kegiatan Training of Trainers yang berkolaborasi dengan STIE Satya Dharma Singaraja dan Youth for Energy Southeast Asia. Gung Mia mengaku sangat bahagia dan bersemangat melihat diskusi dan keterlibatan aktif dari para siswa yang membahas isu-isu iklim, krisis iklim berkelanjutan, serta tujuan pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, workshop ini sejalan dengan program inti dan nilai-nilai utama STIE Satya Dharma Singaraja. Gung Mia berharap semua siswa yang berpartisipasi dalam kegiatan kali ini dapat menyebarluaskan lebih banyak informasi terkait isu keberlanjutan dan dapat mendukung STIE Satya Dharma Singaraja sebagai ekokampus terbaik. We are very happy to be part of this training of trainers in collaboration with STIE Satya Dharma Singaraja as well as with Youth for Energy Southeast Asia. Thank you very much. I feel really happy and excited to see the discussion and active engagement from the students talking about climate issues, climate crisis, sustainability, as well as sustainable development goals. And this workshop aligns with the key cores and key values of STIE Satya Dharma Singaraja. We hope that all students who are participating in the events today can disseminate more information related to sustainability issues and can support STIE Satya Dharma Singaraja as the best eco-campus. Kegiatan workshop ini disambut antusias oleh para dosen dan mahasiswa yang mengikuti kegiatan tersebut secara langsung. Ketut Swardike, Ketua Unit Business Center STIE Satya Dharma Singaraja, menyatakan bahwa kegiatan workshop kali ini sejalan dengan program ekokampus yang telah diterapkan di kampus. Ini merupakan bukti bahwa STIE Satya Dharma Singaraja berkomitmen menjalankan transisi energi bersih. Ketut Swardike menambahkan salah satu poin penting dari kegiatan ini adalah menanam pohon di kampus yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas oksigen dan membuat iklim di Singaraja khususnya menjadi lebih sejuk. Selain itu, pohon-pohon yang ditanam juga memiliki nilai ekonomi sehingga kampus tidak hanya mendapatkan manfaat lingkungan berupa kesejukan dan oksigen yang lebih baik, tetapi juga keuntungan ekonomi. Ketut Swardike juga menekankan pentingnya upaya penghematan energi di kampus seperti mematikan lampu yang tidak diperlukan. Lingkungan kampus juga turut berperan dalam mendukung penghematan energi termasuk dengan memanfaatkan alam sebagai tempat perkuliahan untuk mengurangi penggunaan AC dan lampu di dalam ruangan. Dengan menanam pohon di kampus, satu minimal oksigen juga akan ada perubahan, iklim juga akan berubah, lebih sejuk lah di Singaraja. Apalagi kita juga kaitkan dengan tanaman-tanaman yang kita tanam memberdaya ekonomi. Di samping kita dapat kesejukan, oksigen juga bagus, kita juga ada nilai ekonomi yang didapat. Karena kami juga menerapkan program ekokampus di kampus STIE Satya Dharma. Luh Kartika Ningsih, dosen aktif di STIE Satya Dharma Singaraja, menyampaikan kesan positifnya terhadap kegiatan workshop yang membahas isu perubahan iklim. Ia menjelaskan bahwa sebelum pelaksanaan workshop ini, STIE Satya Dharma Singaraja sudah mencanangkan program ekokampus yang mencakup berbagai kegiatan untuk menghadapi pemanasan global. STIE Satya Dharma Singaraja telah mengambil langkah-langkah konkret untuk mendukung kebijakan terkait mitigasi perubahan iklim seperti penanaman pohon dan pengembangan ruang terbuka hijau. Menurut Kartika, kampus sudah sangat siap mengikuti kebijakan yang mendukung upaya antisipasi terhadap perubahan iklim ekstrim. Berbagai kebijakan dan tindakan yang telah diambil diharapkan dapat mendukung upaya menjaga kelestarian bumi. Ya, jadi kesan-kesan terhadap kegiatan seminar kali ini itu sangat baik, berhubung pembahasannya juga terkait perubahan cuaca, kemudian
cuaca ekstrim. Nah, dari kampus kami sudah jauh sebelum seminar ini dilaksanakan, kami sudah mencanangkan yang namanya Eko Kampus. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang kami lakukan dalam mendukung bagaimana kita menghadapi global warming yang sudah dibahas tadi. Jadi kampus kami juga sudah sangat bersiap gitu untuk mengikuti kebijakan-kebijakan yang memang mendukung adanya bagaimana kita bisa mengantisipasi perubahan iklim yang sangat ekstrim. Kegiatan workshop juga disambut baik oleh peserta lainnya yang merupakan mahasiswa STIE Satya Dharma Singaraja. Mereka mengaku banyak mendapatkan insight-insight tentang perubahan iklim. Mereka juga mengajak generasi muda untuk mendukung gerakan-gerakan terkait dengan pelestarian lingkungan. Seminar ini sangat bermanfaat sekali bagi saya. Jadi saya ingin STIE Satya Dharma ini banyak berkolaborasi dengan organisasi-organisasi yang lainnya. Hari ini setelah mengikuti pelatihan Italy and Irena Action for Climate Toolkit, banyak manfaat yang telah saya dapatkan dan juga bagi kami generasi muda, yaitu untuk memanfaatkan energi dengan sebaik mungkin dan mendukung kegiatan atau aksi dari iklim. Nah, STIE Satya Dharma juga telah melakukan aksi seperti Eko Kampus dan hemat energi loh. Bali 1 mengabarkan.